Kasus pembunuhan yang dilakukan Andi dan kawan-kawannya sungguh di luar perkiraan keluarga Julianto. Karena selama ini antara Andi dan Julianto usai melakukan pembunuhan terhadap Julianto, keempat pemuda tersebut kemudian melarikan diri dengan cara berpencar. Cara ini dianggap keempat tersangka akan menyulitkan penangkapan dari pihak kepolisian. Tapi seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya terjatuh juga. Satu persatu tersangka pembunuhan tersebut akhirnya berhasil diringkus. Seperti tersangka Yani yang sempat melarikan diri selama 2 tahun ke wilayah Setapat Medan. Selama dalam pelarian itu, ia menyembunyikan identitas dirinya sebagai penjual rujak keliling. Bahkan dalam pelariannya itu, Yani berhasil memikat seorang gadis dan kemudian menikahinya. Dari pernikahannya itu, Yani dikaruniai 1 orang anak. Namun kebahagiaan yang dirasakan Yani berubah menjadi rasa sakit ketika kakinya tertembus peluru petugas saat penangkapan dirinya akhir bulan Januari lalu. Tindakan ini dilakukan anggota Poltabes Medan karena ketika akan ditangkap tersangka pembunuhan ini mencoba melarikan diri. Kepada mereka dikenakan pasal 338 junto 340 KUHP, yaitu pembunuhan biasa ataupun pembunuhan yang direncanakan karena ada motif balas dendam tadi. Di sana ancamannya minimal 15 tahun pada 338 KUHP, sedangkan 20 tahun minimal untuk kasus yang 340 pembunuhan yang direncanakan. Itu untuk kasus Marelan. Walaupun tersangka pembunuhan di wilayah Medan Marelan satu persatu telah berhasil diringkus oleh polisi, namun rasa duka yang dirasakan oleh keluarga Julianto masih terus dirasakan. Rasa duka ini kemudian bertambah karena kakek Julianto kemudian ikut meninggal setelah terkejut mengetahui kondisi jenazah cucunya. Tubuh Julianto tidak saja dipenuhi luka, tapi wajahnya juga hancur akibat luka pukulan dan bacokan yang dilakukan para tersangka. Namanya cucu sendiri, stres kok, namanya tega kali orang bunuhnya sampai hancur kali gitu mukanya. Kasus pembunuhan yang dilakukan Andi dan kawan-kawannya sungguh di luar perkiraan keluarga Julianto. Karena selama ini antara Andi dan Julianto termasuk teman akrab. Bahkan semasa hidupnya mendiang Julianto sering membantu Andi jika dinilai memerlukan bantuan. Ya, dulu pun pernah bang tinggal rumah kami, dikasih sama korban ini sering ngasih makan tersangka. Kalau sakit diberi obat sama korban ini. Kalau apa nanti, nah kok toh kamu makan apa toh? Nanti kalau ada duit aku simpang bentar, aku nyari kasih untuk kau. Kurang baik apa lagi ya bang saya bang? Hanya saja sebelum kejadian memang ada perselisihan antara Andi dan kakak Julianto yang sedang merantau ke Pekanbaru. Hasan, kakak Julianto, mengatakan bahwa saat bersama-sama merantau dengannya, Andi melarikan uang Hasan. Hasan juga menuduh Andi melaporkan dirinya kepada polisi ketika sedang mengkonsumsi ganja. Akibatnya Hasan yang saat itu bertujuan mencari pekerjaan di Pekanbaru malah masuk ke dalam penjara. Waktu itu katanya Anto Joker ini sempat juga ngelarikan duit abang saya dari Pekanbaru tuh 2 juta. Jadi tiba-tiba abang saya nih yang Hasan ini yang sana di Pekanbaru ngelapor sama korban ini. Bosannya duitnya dilarikan sama Anto Joker 2 juta. Semasa hidupnya Julianto dikenal sebagai pribadi yang suka menolong. Tidak saja kepada kawan-kawannya tapi juga kepada keluarganya. Bahkan ketika Heri berhasil menamatkan SLTA-nya juga didapat atas bantuan biaya dari Julianto. Sepeninggal Julianto, Herilah yang harus menjadi tulang punggung keluarganya. Kini ia harus membantu ekonomi keluarganya agar pendidikan sekolah adik bungsunya tidak terputus. Dian Indra Kencana, Kadek Baruna, Trans TV Medan, Sumatera Utara.